Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi modul 1 kalkulus mengenai nilai mutlak. Nah, bicara nilai mutlak, ini bisa kalian perhatikan definisi dari nilai mutlak. Pertama, nilai mutlak itu sama dengan X jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Dan nilai mutlak itu adalah negatif X jika X kurang dari 0. Nah, ini artinya kalau kita buat ya, jika X-nya kurang dari 0 atau X-nya besar dari 0, berarti kalau besar dari 0 bilangan positif ya. Nah, kalau dia bilangan positif, jadi bisa kita contohkan di sini misalnya X-nya itu adalah 6. Jadi 6, nilai mutlak dari 6, karena dia 6 ini adalah lebih besar dari 0, maka kita tulis 6 di sini. Tapi kalau negatif 5 misalnya, berarti negatif 5 ini masuk yang ini ya, kurang dari 0. Maka ini menjadi negatif dari X tadi. Nah, sehingga ini menjadi negatif kali negatif menjadi positif. Nah, baik bilangan positif maupun bilangan negatif, hasilnya semuanya positif. Jadi kalau kita perhatikan, nilai mutlak ini akan menghasilkan positif. Jadi, apa sih sebenarnya nilai mutlak? Coba kalian perhatikan garis yang saya buat ini ya. Misal di sini 0, kemudian di sini B, lalu di sini negatif B. Nah, dari 0 ke B ini, ya, ini jaraknya sama dari 0 ke negatif B. Nah, jadi seperti itulah sama nilai mutlak, ya. Jadi dia ngambil dari 0 ke B, itu sama dengan 0 ke negatif B. Jadi nilai mutlak ini berarti sama-sama dengan jarak, ya. Nah, jadi misalnya ada pertanyaan, berapakah umur Ihsan jika lahir pada tahun 1999? Nah, sekarang sudah tahun 2021. Nah, jadi berarti umurnya berapa? Artinya 2021 dikurang 1999, berarti umurnya adalah 22. Nah, seperti itu ya. Jadi nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Kita lanjutkan. Sifat-sifat dari nilai mutlak. Ya, kalau diperhatikan sifat nilai mutlak di sini ada 4. Ya, jadi yang pertama adalah sifat perkalian. Jadi kalau misalnya misalnya 24. Nah, ini bisa kita rubah menjadi 24 itu bisa kita buat menjadi apa kaliannya? 6 kali 4 misalnya ya. Jadi ini sama dengan 6 dikali 4. Maka ini bisa kita buat menjadi nilai mutlak 6 dikali nilai mutlak 4. Itu. Begitu juga pada pembagian ya. Jadi pada pembagian misalnya 30 dibagi 5, ini bisa kita pecah menjadi nilai mutlak 30 dibagi nilai mutlak 5. Jadi ini bisa bolak-balik ya, dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Nah, begitu juga pada penjumlahan, cuman kalau pada penjumlahan dia ada relasi di sini karena dia tidak akan bisa selalu sama seperti yang di atas tadi ya.
Jadi kalau dia perubahan menjadi nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Tapi kalau dia pengurangan menjadi nilai mutlak kurang nilai mutlak, lalu dimutlakkan lagi. Selanjutnya, kita akan membahas ketidaksamaan yang menyangkut nilai mutlak. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada dua ketidaksamaan yang kalian harus ingat. Pertama, nilai mutlak E kurang dari A. Nah, kalau dia di sini kurang, maka dia akan memenuhi ini. Jadi nilai X akan terletak di antara negatif A dengan A. Tetapi kalau dia lebih besar, maka akan dibuat menjadi X lebih besar dari A atau X kurang dari negatif A. Kita ambil contoh sekarang. Kita ambil contoh, misalnya, oh ini contoh nilai mutlak ini ya. Jadi kalau ini 6 ya. Kalau ini tadi 5 sudah kita cari ya. Nah, sekarang kita contoh yang ini. Yang lebih sebelahnya ya. Nah ini. Jadi kita contoh nilai mutlak E kurang dari 3. Nah, berapa ini? Jadi ini berarti sama saja dengan X di antara 3 dengan negatif 3. Ya. Tuh. Jadi kalau mau dibuatkan gambarnya, ini negatif 3. Ini harus kalian bisa semua ya. Karena nanti akan digunakan pada materi selanjutnya. Jadi ini kurang biasa. Kalau lihat dari gambar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah ini selangnya negatif 3,3. Himpunan penyelesaiannya adalah X di antara 3 dengan negatif 3X anggota bilangan E. Ya. Sekarang kita lanjut yang kedua. X lebih besar dari 4. Nilai mutlak X lebih besar dari 4. Jadi di sini kita bisa buat menjadi sesuai dengan ini tadi ya. Ini berarti X lebih besar dari 4 atau X kurang dari negatif 4. Nah, jadi ini harus kita selesaikan satu-satu lalu nanti digabung. Tuh, jadi artinya kalau kita gambarkan di sini 4, sini negatif 4. Ini lebih besar dari 4, berarti ke sini. Dan ini kurang dari 4, berarti ke sini. Nah, selangnya adalah negatif hingga negatif 4 digabung dengan 4 menuju tak terhingga. Atau himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 4 digabung dengan X lebih dari 4. X anggota bilangan E. Nah, tuh. Sekarang kita lanjut. Contoh yang ketiga, di mana pada nilai mutlaknya ada variabel pada suatu fungsi ya, X min 3. Jadi di sini kita coba selesaikan sesuai dengan ini tadi ya. Ini berarti apa? Karena dia kurang dari, berarti kita buat di tengah-tengah di sini. X min 3 itu di antara 4 dan negatif 4. Nah, kita selesaikan seperti permasalahan sebelumnya. Berarti 3 ini harus kita hilangkan. Jadi dia harus ditambah dengan 3. Jadi kalau ditambah 3 dia jadi 0 kan? Ini ditambah 3, negatif 4 ditambah
3. Jadi ini menjadi 7, yang ini menjadi negatif 1. Nah, ini penyelesaiannya. Kita tinggal buat garis bilangan. Kemudian kurung biasa karena dia tidak ada tanda sama dengan. Nah, jadi ini selangnya. Ini 1,7, himpunan penyelesaiannya adalah X serta di antara bilangan 7 dan negatif 1. X anggota bilangan real. Kemudian kita bisa lanjut yang lain. Yaitu contoh akar kuadrat. Nah, untuk akar kuadrat ini adalah untuk A lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, lambang akar dari A disebut akar kuadrat. Utama dari A selalu bernilai positif. Jadi, kalau dari awal dia sudah menggunakan kuadrat, ya, berarti dia merupakan akar kuadrat utama. Jadi akan kalau dia langsung menggunakan akar A, berarti disebut akar kuadrat utama. Jadi nilainya selalu bernilai positif. Tetapi kalau dalam soal atau permasalahan dia masih menggunakan X pangkat 2, berarti masih ada kuadratnya di situ, maka dia tidak bernilai positif saja, tapi positif negatif. Nah, untuk akar yang disebut akar kuadrat utama, maka dia pasti bernilai positif. Artinya dia menggunakan nilai mutlak. Itu akar kuadrat. Sekarang kalau rumus kuadrat. Rumus kuadrat ini kita gunakan rumus ABC. Ketika kita akan mencari akar dari suatu persamaan, tidak bisa kita langsung tarik akarnya, maka kita gunakan rumus ABC ini. Untuk membantu tentukan A, B, dan C, baru kita masukkan ke rumus untuk mencari akar 1 dan 2-nya. Lanjutnya kuadrat. Nah, untuk kuadrat, nilai mutlak kalau dikuadratkan sama saja dia mengeluarkan X itu menjadi kuadrat. Ya. Jadi kalau ada 2 nilai mutlak di sini, maka kedua sisinya kita kuadratkan. Sehingga nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y menjadi X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nah, ini bisa kita selesaikan masalah yang berhubungan nilai mutlak dengan kuadrat. Nah, ini contohnya. Jadi ini bisa kita selesaikan dengan menarik kuadratnya terlebih dahulu. Nah, di sini berarti kita kuadratkan 2X min 5, ini kita kuadratkan, maka nilai mutlak X plus 2 kita kuadratkan. Sehingga ini menjadi 2X min 5 kuadrat, X plus 2 kuadrat. Nah, ini sudah jadi persoalan yang tidak menggunakan nilai mutlak lagi kan, karena sudah kita kuadratkan. Maka ingat tadi, kalau kita mau menyelesaikan suatu persamaan kuadrat pada ketaksamaan, ruas kanan harus kita nolkan. Jadi ini kita nolkan, berarti sebelah kiri dikurang dengan X plus 2 pangkat 2, kemudian ini menjadi 0. Ya. Nah, ingat tadi sudah Ibu bicarakan bahwa A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A negatif B. Jadi ini kita anggap A, ini kita anggap B. Jadi 2X min 5 ditambah B, X tambah 2, dikali
2X min 5, A ini kan, dikurang. Nah, dikurang B. Ingat karena dia kurang ya, maka ini kalau kita buka kurungnya kurang kali X plus 2 jadi min X dengan min 2. Nah, jadi ini kita selesaikan. 2X tambah X jadi 3X. Min 5 plus 2 jadi min 3. Yang ini 2X min X, X, min 5 min 2, min 7. Nah, jadi di sini bisa kita cari titik pemecahnya adalah negatif 7 dan 1. Ini 3X sama dengan 3, X sama dengan 1. Nah, kita cari nilainya positif negatif di sini 0. 0 min negatif 0 negatif kali ini 0 negatif 3 0 negatif 7. Sorry, ini positif 7 ya. Sorry. Ini salah. Ini 1, karena dia negatif semua ya, di sini 7. Nah, jadi nilai lebih besar dari 7, 8, positif. Ini positif. Kemudian antara 1 dengan 7 kita masukkan 2. 2 kali 3, 6. 6 kurang 3, positif. 2 kurang 7, negatif. Positif kali negatif, jadi negatif. Kemudian kurang dari 1, kita ambil 0. 0 negatif 3, 0 negatif 7, negatif kali negatif, positif. Nah, jadi karena di sini kurang dari, berarti ngambil yang negatif. Nah, jadi nilai yang memenuhi ini adalah ini. Jadi selangnya 1,7. Himpunan penyelesaiannya adalah X terletak di antara 7 dan 1. X anggota bilangan E. Nah, jadi demikian untuk pembahasan nilai mutlak yang berkaitan dengan ketaksamaan. Silakan kalian buka lembah kerja mahasiswa. Silakan bekerja bersama-sama dan nanti kita akan bertemu pada kelas virtual membahas hasil pekerjaan lembah kerja mahasiswa. Di akhir pertemuan, jika memungkinkan, silakan mengerjakan kuis yang sudah Ibu sediakan. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.